Apapun penyebabnya, nasib Attila menunjukkan bahwa meskipun dia adalah seorang pemimpin perang yang tangguh, hidupnya juga dipenuhi oleh drama politik dan romantis yang luar biasa. Attila Tehun, pemimpin suku Hun yang terkenal sebagai Cambuk Tuhan, seringkali diingat sebagai seorang penakluk brutal yang menghancurkan kota-kota besar di Eropa dan mengancam kekaisaran Romawi. Namun, ada sisi menarik dari Attila yang jarang diketahui orang, yaitu cerita tentang bagaimana dia hampir menikahi seorang putri Romawi dan bagaimana hal ini berujung pada tragedi yang tak terduga. Di balik reputasi Attila yang ganas, ada kisah cinta yang mungkin lebih rumit dari medan perang manapun yang pernah ia taklukkan. Cerita ini dimulai di tahun 450 Masehi, ketika Honoria, seorang putri dari keluarga kerajaan Romawi Barat, merasa muak dengan kehidupannya yang terkekang di istana. Honoria adalah saudara perempuan dari Kaisar Valentinian III, yang telah memaksa dia untuk hidup dalam status semi-pengasingan setelah sebuah skandal keluarga. Honoria, yang ingin bebas dari peraturan kakaknya dan mungkin juga menginginkan kekuasaan untuk dirinya sendiri, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga dan berani. Dia mengirim cincin kepada Attila sebagai simbol tawaran pernikahan dan permohonan bantuan. Bagi Honoria, itu adalah upaya untuk melarikan diri dari kehidupan istana yang membosankan dan memperjuangkan haknya untuk memilih takdirnya sendiri. Namun, dia mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari aksinya. Ketika Attila menerima pesan dan cincin itu, dia melihat kesempatan besar. Bukan hanya peluang untuk memperluas kekuasaannya ke Kekaisaran Romawi Barat, tetapi juga legitimasi politik melalui pernikahan dengan seorang putri Romawi. Dia segera menafsirkan cincin itu sebagai tawaran pernikahan resmi dan meminta separuh Kekaisaran Romawi Barat sebagai mas kawin. Tentu saja, permintaan Attila ini dianggap tidak masuk akal oleh Kaisar Valentinian III. Bagi Valentinian, Attila bukanlah sekadar ancaman, dia adalah musuh yang tak bisa dinegosiasi. Kaisar segera menolak tawaran itu dan mengirim pesan untuk memperjelas bahwa tindakan Honoria tidak sah dan tidak didukung oleh Roma. Namun, Attila tidak menerima penolakan ini begitu saja. Baginya, ini adalah masalah kehormatan. Sebagai seorang pemimpin yang keras dan dikenal tidak kenal kompromi, dia memutuskan untuk menganggap tawaran Honoria sebagai hal yang serius. Dalam pandangannya, dia telah dijanjikan seorang putri dan bagian dari kekaisaran, dan dia bersiap untuk menuntutnya dengan cara apapun yang diperlukan. Attila kemudian memobilisasi pasukannya untuk melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Romawi Barat. Dia menganggap penolakan ini sebagai pelanggaran janji dan penghinaan terhadap dirinya. Pada tahun 451 Masehi, pasukan Hun bergerak melintasi Sungai Rhine dan masuk ke Galia, sekarang Prancis. Inilah saat terjadinya pertempuran Chalons yang legendaris, di mana Attila dihentikan oleh pasukan gabungan Romawi dan Visigoth. Meskipun ini dianggap sebagai kekalahan strategis bagi Attila, dia tidak kehilangan semangatnya. Namun, ada twist menarik dalam cerita ini. Setelah semua persiapan dan pertempuran, Attila tidak pernah berhasil menikahi Honoria. Attila wafat dengan cara yang sangat tak terduga, bukan di medan perang, tetapi di malam pernikahannya dengan seorang wanita bernama Ildico, dari mimisan hebat yang menyebabkan dia tersedak oleh darahnya sendiri. Banyak orang percaya bahwa kematiannya adalah kutukan, atau bahkan konspirasi yang dirancang oleh musuh-musuhnya. Apapun penyebabnya, nasib Attila menunjukkan bahwa meskipun dia adalah seorang pemimpin perang yang tangguh, hidupnya juga dipenuhi oleh drama politik dan romantis yang luar biasa. Jadi, Attila Tehun ternyata bukan hanya seorang penakluk yang kejam, tapi juga seorang pemain dalam permainan kekuasaan dan cinta yang berani. Kisah tentang cintanya yang gagal dengan Honoria menunjukkan bahwa di balik reputasi kebrutalannya, ada seorang pria yang juga ingin mewariskan kerajaan yang lebih besar, meskipun melalui cara-cara yang tidak konvensional dan penuh kontroversi. Setelah kematian Attila, suku-suku Hun yang selama ini bersatu di bawah komandonya mulai tercerai-berai. Beberapa panglima Hun berselisih tentang siapa yang harus menjadi penerusnya, sementara yang lain menganggap bahwa kematian Attila adalah pertanda bahwa zaman kejayaan mereka telah berakhir.
Kabar mengenai kematian mendadak Attila pun menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa, menimbulkan berbagai spekulasi dan rumor. Sebagian besar sejarah mencatat bahwa Attila meninggal karena mimisan yang tak terkendali, namun di antara rakyat dan pasukannya sendiri, desas-desus tentang pembunuhan mulai beredar. Ada yang percaya bahwa Ildico, istri barunya, mungkin telah terlibat dalam konspirasi untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Honoria atau faksi-faksi Romawi mungkin telah mengirimkan agen rahasia untuk membunuh Attila, menggunakan Ildico sebagai alat. Walaupun tidak ada bukti pasti, misteri ini membuat kematian Attila semakin legendaris. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Honoria? Setelah Attila wafat, Honoria tetap terjebak dalam politik istana yang rumit. Kakaknya, Kaisar Valentinian III, menganggap tindakannya memalukan bagi keluarga dan kerajaan. Setelah upaya pernikahan politik dengan Attila gagal, Honoria semakin diisolasi. Dia dikabarkan dipaksa untuk menikah dengan seorang senator Romawi yang lebih tua dan menjalani kehidupan yang jauh dari pengaruh politik. Namun, Honoria tidak kehilangan semangatnya. Meskipun terkekang, ia menjadi simbol perlawanan diam-diam terhadap patriarki dan penguasa yang menindas di Roma. Cerita tentang keberaniannya mengirim cincin ke Attila menyebar di kalangan bangsawan dan rakyat biasa, membuatnya menjadi semacam legenda sendiri, seorang putri yang berani melawan norma-norma istana dan mencoba memanfaatkan kekuatan besar demi kebebasan pribadinya. Kisah Attila dan Honoria adalah salah satu dari sekian banyak cerita di mana sejarah dan legenda bercampur menjadi satu. Attila, yang sering digambarkan sebagai monster yang haus darah, ternyata juga seorang pemimpin yang ambisius dan politis, dengan pandangan jauh ke depan tentang bagaimana memperluas kekuasaannya melintasi Eropa. Dalam usahanya untuk menikahi Honoria, ia menunjukkan sisi yang lebih manusiawi, meskipun dalam konteks yang penuh perhitungan politik. Di sisi lain, Honoria, yang dianggap sebagai wanita pemberani di era di mana wanita seringkali dianggap hanya sebagai alat diplomasi atau properti, menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memainkan peran penting dalam permainan kekuasaan. Keputusannya yang berani untuk meminta bantuan Attila, meskipun gagal, tetap merupakan bukti keberaniannya untuk mengambil kendali atas nasibnya sendiri, sesuatu yang sangat jarang terlihat pada zaman itu. Hingga saat ini, banyak aspek dari kisah Attila dan Honoria tetap menjadi misteri. Apakah Honoria benar-benar tulus dalam tawarannya kepada Attila, ataukah itu hanyalah permainan politik berbahaya yang dia mainkan? Apakah Attila benar-benar mati secara alami, atau ada kekuatan lain yang bekerja di balik kematiannya? Jadi, saat kita memikirkan Attila Thehun, jangan hanya melihatnya sebagai seorang penakluk yang brutal, tetapi juga sebagai seorang pria yang hidupnya penuh dengan dilema dan pilihan yang sulit. Dan ketika kita mengingat Honoria, mari kita lihat dia sebagai lebih dari sekadar seorang putri Romawi, melainkan seorang pejuang yang berani melawan ketidakadilan, bahkan jika hasilnya adalah kehancuran dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.